Haters will be haters. Nggak peduli kita sebaik apapun, haters akan selalu ada. Pekerjaan yang paling gampang, nyalahin orang. Perusahaan teknologi mau secanggih apapun tidak akan pernah bisa menghindari haters ini. Apalagi kalau perusahaan ini berhubungan dengan game. Wah loh, nasibnya bisa bakal lebih parah lagi. Kalau beberapa waktu lalu netizen Indonesia sempat disurvei merupakan salah satu yang kurang beretika katanya. Kalau dari segi genre ternyata gamer ini termasuk yang paling sadis. Nggak heran sebenarnya, karena gamer itu bukan konsumen biasa. Kalau kita beli makanan, kita cuma bayar, makan 5 menit selesai. Kalau gamer enggak, habis beli, mereka akan terikat bener-bener sama produk yang baru aja mereka beli. Mereka bakal mengeluarkan waktu, effort, dan juga biaya yang nggak sedikit saat memainkan sebuah game. Makanya kalau ada hal-hal yang nggak enak, mereka bakal bener-bener merasa kecewa. Jadi bisa dibilang bahwa gamer dan gamenya itu punya ikatan yang kuat. Hampir sama kayak netizen Indonesia yang punya ikatan batin yang kuat sama tokoh idola mereka. Revreviews.org udah melakukan survei tentang brand teknologi apa yang paling dibenci di setiap negara. Kamu bisa datang aja langsung ke linknya, baca sendiri di sana. Tapi saya tahu bahwa nggak semua dari kamu punya waktu lebih untuk baca-baca kayak gituan. Jadi di sini saya aja deh yang bacain. Tapi walaupun udah saya bacain gratis kayak gini, yang dislike tetap bakal ada loh. Nggak masalah. Karena walaupun dibilang bahwa rendang adalah olahan yang salah satu paling enak di Indonesia, tetap aja tidak semua orang suka rendang. Langsung aja kita lihat. Survei yang dilakukan oleh Revreviews menggunakan sebuah academic tools yang disebut SentiStrength untuk menganalisa sentimen dari tweets. Hasilnya nanti dikelompokkan berdasarkan negara dan jumlah tweet negatif dari sebuah brand yang terbanyak dari negara tersebut yang akan dijadikan data utama. Dan ternyata secara global, Sony adalah brand yang paling banyak dibenci. Dia menduduki peringkat teratas di 10 negara. Menyusul di bawahnya adalah Tesla yang paling banyak dibenci di 7 negara, termasuk di Spanyol yang angkanya mencapai 70%. Kemudian di bawahnya ada PayPal dan Uber yang punya statistik sama, paling dibenci di 5 negara. Udah lihat Indonesia paling membenci apa? Ternyata di Indonesia perusahaan yang paling dibenci adalah Microsoft dengan prosentase mencapai 51%. Agak membingungkan karena operating sistemnya Microsoft, Windows itu paling banyak dipakai di Indonesia. Bahkan Office-nya juga paling banyak dipakai di Indonesia. Tapi ternyata dia juga termasuk yang paling banyak dibenci. Kalau perkiraan saya sih bukan karena produknya jelek atau karena produknya tidak disukai di Indonesia. Tapi ini kemungkinan berhubungan sama hasil survei Microsoft beberapa waktu lalu tentang netizen Indonesia yang mereka bilang kurang beretika. Semacam balas dendam gitulah ya. Bagaimana dengan pendapat para gamer? Ternyata Revreviews juga sepakat bahwa gamer ini termasuk salah satu yang paling sadis. Developer game yang paling dibenci di banyak negara adalah Ubisoft. Udah tahu kan Ubisoft? Assassin's Creed, Rainbow Six, terus apa lagi? Banyak lah. Ternyata dia masuk peringkat teratas paling dibenci di 23 negara termasuk di Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri, prosentasenya mencapai lebih dari 83%. Gila. Kemudian peringkat kedua diduduki oleh Capcom. Capcom ini Street Fighter yang dibenci di 9 negara. Nah, sekarang untuk brand teknologinya, siapa yang paling dibenci? Peringkat pertama diduduki oleh Microsoft yang dibenci di 22 negara. Kemudian disusul Google yang mengantongi 13 negara dan Facebook yang mengantongi 11 negara. Dan sekali lagi ironis banget bahwa 3 besar ini juga termasuk perusahaan yang produknya paling banyak dipakai di seluruh dunia. Siapa sih yang cari sesuatu nggak lewat Google? Dan siapa yang pakai sosial media yang bukan Facebook? Nah, sebagai bonus ada brand fast food yang paling dibenci di dunia. Kira-kira apa ya? Peringkat pertama diduduki oleh KFC yang paling dibenci di 14 negara. Dulunya peringkat kedua itu McD. Tapi ternyata sekarang peringkatnya McD sudah turun. Dia hanya dibenci di 4 negara doang.
Tapi ini bukan berarti karena McD itu berhasil menjadi fast food yang disukai, tapi justru karena McD ini banyak dilarang di beberapa negara. Akhirnya karena jumlah konsumennya semakin turun, otomatis jumlah hatersnya juga semakin turun. Dan bagaimana di Indonesia? Ternyata franchise fast food yang paling dibenci di Indonesia adalah McDonald's dengan prosentase mencapai 40%. Nah, sekarang kita coba analisa lagi. Singkat aja, kenapa sih kok malah brand yang paling dibenci adalah justru yang paling banyak dipakai orang? Jawabannya simpel. Ini berhubungan dengan pepatah Indonesia yang bilang bahwa semakin tinggi sebuah pohon akan semakin lebat buahnya dan juga semakin kencang angin menerpanya. Artinya, semakin semakin produk kamu dipakai sama banyak orang, maka akan semakin banyak yang senang, sekaligus semakin banyak yang nggak senang. Contohnya tadi adalah McD. Saat dia rame dipakai sama orang, di saat produknya ramai dibeli orang, jumlah hatersnya juga banyak. Tapi begitu orang-orang mulai nggak pakai McD, Tapi semenjak jumlah konsumen McD turun drastis karena pelarangan di beberapa negara tadi, otomatis jumlah yang menggunakan produknya berkurang, jumlah hatersnya juga berkurang. Jadi jangan khawatir, kalau kamu punya banyak haters, berarti kamu juga punya banyak lovers. Emang iya ya?